Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Asep Dadan Suganda selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Produk Halal, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sofi Amalia, Anissa Muandaya Sinta, yaitu saya sendiri, Putri Wiguna, dan Aulia Rahmawati akan menyampaikan materi tentang industri farmasi halal. Adapun materi yang ingin kami sampaikan yaitu yang pertama ada industri farmasi halal, yang kedua ada urgensi pelaksanaan sertifikasi halal pada industri farmasi, dan yang ketiga ada isu dan tantangan industri farmasi halal di Indonesia. Yang pertama ada industri farmasi halal. Nah, industri farmasi halal adalah industri farmasi yang setiap produksi, pemasaran, distribusi, penyimpanan, supply chain, dan pengembangan yang selalu memperhatikan ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan syariat Islam. Industri obat dan herbal atau farmasi halal diperkirakan terus berkembang karena semakin banyak produk yang diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan yang halal tentunya. Dan produk halal ini semakin menitik beratkan pada fungsinya. Sedangkan dalam konsep baru obat halal, mereka mencoba menggabungkan penyembuhan spiritual dengan obat-obatan yang dijamin kehalalannya. Industri halal juga tidak hanya berfokus pada nama atau labeling saja, namun ada banyak aspek yang ditinjau di dalamnya, sehingga produk tersebut dapat benar-benar dikatakan halal yang tentunya sesuai dengan syariat Islam. Baik, di sini saya akan meneruskan materi. Terdapat 206 perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, yakni terdiri dari 24 perusahaan multinasional, 178 perusahaan swasta nasional, dan 4 milik BUMN. Adapun urgensi pelaksanaan sertifikat halal pada industri farmasi, penting pelaksanaan sertifikat halal sebagai bentuk pelindungan hukum terhadap masyarakat muslim dan disadari betul oleh pemerintah maupun pihak perusahaan. Hal esensial mengenai urgensi sertifikat obat bahwa konsumen muslim khususnya memerlukan perlindungan atas apa yang menjadi kebutuhannya ini, serta fakta yang menyebutkan bahwa 90% bahan baku obat adalah impor dari negara-negara yang notabene bukan muslim. Hal ini juga terbukti bahwa ditemukan salah satu produk kesehatan yang sudah lama beredar di Indonesia terdapat kandungan bahan yang haram, sehingga menjadi hal yang sangat urgent. Sertifikat obat-obatan perlu dilakukan. Namun, karena ini menyangkut kesehatan di mana obat itu digunakan sebagai bagian dari pengobatan, sehingga sebagaimana dalam Islam yang menyatakan pengobatan, perawatan kesehatan dan menjadi al-duriyat al-ham. Terdapat fatwa MUI nomor 30 tahun 2013 tentang obat dan pengobatan yang akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Baik, saya lanjutkan materi selanjutnya tentang fatwa MUI nomor 30 tahun 2003 tentang obat dan pengobatan, di mana dalam ketentuan hukum dalam fatwa disebutkan penggunaan obat najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya adalah haram. Namun penggunaan obat yang berbahan najis atau haram tersebut untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, belum ditemukan bahan yang halal dan suci. Yang kedua, digunakan dalam kondisi keterpaksaan atau darurat. Yang ketiga, adanya rekomendasi dari para medis dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal. Baik, materi selanjutnya saya serahkan pada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Putri Wiguna. Menjalani sebuah industri halal tentunya tidak akan berjalan lancar sepenuhnya. Artinya, pasti akan ada hambatan maupun tantangan. Terlebih bahwa industri obat dan herbal ini tidak sepenuhnya menggunakan metode atau bahan yang mudah dalam proses produksinya. Isu pada industri farmasi saat ini masih ada beberapa bahan yang diproduksi dan dikembangbiakan dengan proses enzimatik yang masih diperoleh dari organ babi. Contoh saat ini yang banyak diperbincangkan adalah vaksin yang diduga menggunakan zat dari babi, sehingga dan akan menjadi hambatan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kemudian, pada home industry farmasi,
masih belum sadar bahwa target pasar mereka tidak hanya non-muslim saja, tetapi ada juga muslim yang membutuhkan kepastian mengenai kehalalan sebuah farmasi. Sektor industri farmasi memiliki tantangan dalam proses sertifikasi halal produksinya. Hal itu disebabkan karena sekitar 90-95% bahan baku obat merupakan bahan impor yang berasal dari Cina, Korea, India, dan Amerika. Sehingga bahan baku yang didapatkan sulit untuk dijamin kehalalannya karena tidak disertai dengan sertifikat halal dari negara asalnya. Sehingga proses pemerolehan sertifikat halal untuk produk obat menjadi lama dan dibutuhkan penelusuran asal-muasal dari bahan baku tersebut. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan, mohon diajukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.